nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan amma ba'd. An Anasin radhiyallahu anhu qala ghaba ammi Anas bin Nadri an qitali Badrin. Pamanku Anas ibnu Nadr tidak ikut perang Badar karena sedang ghaba, sedang tidak ada. Terlebih karena perang Badar itu perang yang tidak direncanakan, perang yang kejadiannya tiba-tiba mendadak. Banyak sahabat yang sedang di Syam, sedang dagang di Yaman tidak sempat pulang. Seandainya direncanakan, pasti para sahabat tidak akan pergi berdagang ke luar negeri. Tapi perang Badar itu memang tidak direncanakan sejak awal. Itu kejadian yang serba mendadak tiba-tiba. Faqala, lalu dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ghibtu an awwali qitalin qataltal musyrikin. Aku tidak ikut serta pada peperangan pertama yang kau pimpin melawan kaum musyrikin. Karena jauh sebelum perang Badar ada beberapa perang, cuma yang memang langsung dipimpin oleh Nabi itu pertama kali adalah perang Badar. La inillah ashhadani qitalal musyrikin. Tapi sungguh jika Allah menghadirkanku dalam perang dengan kaum musyrikin di waktu yang lain, layarayannallahu ma asna'u, Allah akan mengetahui apa yang akan aku perbuat. Maksudnya sumpah demi Allah, saya akan total dalam berperang. Akan terlihat bagaimana keseriusan, kesungguh-sungguhan saya dalam perang, sekaligus sedikit penyesalan karena tidak ikut perang Badar. Falamma kana yaum Uhudin, maka pada perang Uhud, ini tahun berikutnya kan, wan kasyafal muslimun, dan saat itu pasukan kaum muslimin berlarian akibat serangan balik musuh, ya. Dan kita tahu perang Uhud itu ada 3 babak, ya. Babak pertama kaum muslimin menang, babak kedua kaum muslimin kalah. Nah, perpanjangan waktu nih ya, menang. Bukan menang, draw, karena kaum musyrikin kemudian tidak jadi menyerang. Mereka berbalik mundur, sieun. Kata Anas bin Nadr, qala Allahumma inni a'tadiru ilaika mimma sana'a haula, yani ashabah. Ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu untuk memahami uzur mereka, yaitu para sahabat yang berlarian. Apakah ini tidak termasuk yang dilarang oleh Nabi, al-firar minaz zahaf? Itu salah satu dosa besar kan, dari 7 dosa besar. Atau yang ada di surat Al-Anfal, idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwallumul adbar. Kalau bertemu pasukan musuh di medan perang berhadapan, jangan lari, jangan mundur, haram. Jawabannya tentu tidak, karena di ayat berikutnya, di halaman-halaman akhir, 2 halaman sebelum akhir surat Al-Anfal, Allah sendiri memberikan rukhsah. Al-ana khaffafallahu ankum wa alima anna fikum dha'fa iyyakum minkum
mi'atun sabiratu yaghlibu mi'atain wa iyyakum minkum alfu yaghlibu alfain biidznillah wallahu ma'as sabirin. Jadi kalau 100 200 itu nggak boleh. Tapi kalau 100 melawan 300 boleh kaum muslimin lari. Ya. 1000 melawan 2000 nggak boleh lari, haram. Tapi kalau 1000 melawan 3000 atau 2500 ada lebihnya lah. 2 kali lipat lebih, kaum muslimin boleh mundur. Dan itu para sahabat tentu berlarian itu karena itu. Bukan karena pengecut, tapi karena memang saat itu diserang balik dari belakang dengan jumlah yang besar. Terlebih secara hitungan juga memang kan pasukan perang Uhud itu ada 1000 ya, sedangkan musuh ada 3000. Jadi 3 kali lipat. Sekarang diserang balik dari belakang, kaum muslimin sudah sedikit, saat itu banyak yang gugur. Maka para sahabat pun berlarian. Terlebih Nabi Muhammad SAW saat itu diisukan meninggal dunia, wafat, karena memang terluka parah dan pingsan, padahal belum wafat, pingsan. Makanya ada ayatnya kan, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihir rusul afa imma ta'au qutilan qalabtum ala aqabikum. Itu kan di perang Uhud. Apakah kalau Nabi Muhammad SAW meninggal dunia atau gugur, kamu mau mundur? Nggak boleh ya. Maju terus, kecuali memang dalam kondisi yang saat itu sedang diserang balik dan jumlah kaum musyrikin lebih dari 2 kali lipatnya. Wa abra'u ilaika mimma sana'a haula yanil musyrikin. Aku juga berlepas diri kepadamu dari apa yang diperbuat mereka, yaitu kaum musyrikin. Ini penegasan ya, kayak di doa wajah tuh, wa ana minal muslimin wa ma ana minal musyrikin. Ini kalau dalam demo nya penting ya, lain sombong. Itu penting jangan membangkitkan semangat ya. Siga nu kamari demo emang, wah aku gorowokan, itu gorowokan tuh rame, tuh lain ge demo. Kalau perang tidak ada membakar semangat, nya jika futsal we cara ricing ban teu rame, nya kudu aya nu membakar semangat. Nah, ini bukan kesombongan tapi ungkapan untuk membangkitkan semangat. Terlebih sebagaimana kita tahu Anas bin Malik itu kan Anas bin Malik. Malik itu Malik bin Nadr. Bapaknya Anas itu mati dalam keadaan kafir. Ya, jadi diajak masuk Islam oleh ibunya, nggak mau. Dia malah kabur dan kemudian dibunuh oleh begal-begal di jalan. Jadi mati dalam keadaan kafir. Sedangkan ini adiknya Anas bin Nadr, pamannya Anas. Tsumma taqaddama, ia kemudian merangsek maju ke depan. Fastaqbalahu Sa'd bin Mu'ad. Sa'd bin Mu'ad saat itu berpapasan muka dengannya. Faqala, kata Anas bin Nadr kepada Sa'ad, ya Sa'd bin Mu'ad, ya Sa'd bin Mu'ad, hei Sa'd bin Mu'ad, al jannah wa rabbin Nadr. Itu demi ada surga, demi Rabb an-Nadr, maksudnya demi Allah. Inni ajidu riha min duni Uhud. Saya telah mencium wangi surga di balik bukit Uhud itu. Ya. Ini memang situasinya susah digambarkan ya, karena saya bukan sutradara. Jika namun difilmkan di rame ya. Bayangkan Nabi hanya dikawal oleh 12 sahabat, sisanya berlarian, dan 12 ini menahan gempuran dari kaum musyrikin. Nah, ini termasuk Anas bin Nadr ya. Dan diantara yang lari itu diantaranya Utsman bin Affan. Makanya beliau kadang dikritik oleh para oposannya. Kamu kan termasuk yang lari pada perang Uhud. Kata Utsman bin Affan, Allah kan sudah menurunkan ampunannya, kenapa masih diungkit-ungkit cenah gitu. Dan innal ladzina tawallaw minkum yaumal taqal jam'an innamastazallahum syaitan bi ba'di ma kasabu wa laqad afallahu anhum. Tak jelas.
Jadi orang yang berlarian pada perang Uhud kecuali yang 12 orang itu semuanya sudah Allah ampuni. Dan ngaran lagi atuh situasi terdesak ya, situasi genting, Allah sudah mengampuni, wallahu ghafurun halim ya. Maka kata Utsman bin Affan, kenapa mengungkit-ungkit yang sudah jelas Allah ampuni? Itu menggambarkan betapa saat itu gentingnya. Dan Sa'ad bin Mu'adz ini sebagaimana pernah dibahas ya beberapa minggu kemarin sebelum Ramadan di kajian Senin subuh, ini sobatnya Umayyah bin Khalaf yang setelah Nabi hijrah ke Madinah pun Sa'ad bin Mu'adz ini berani datang ke Makkah ya, tapi sebelum perang Badar ngobrol dengan Umayyah bin Khalaf, nginap di rumahnya. Umayyah bin Khalaf teh dunungan Bilal teh gini nya, aya dina film Bilal nu karton produksi Hollywood tah eta. Umayyah bin Khalaf tuh sobatnya Abu Jahal. Ketika tahu ada Sa'ad bin Mu'adz di rumah Umayyah, Abu Jahal datang kan. Abu Jahal maki-maki Sa'ad bin Mu'adz. Lalu Sa'ad bin Mu'adz balik memaki. Meskipun di kandang macan, di kandang maung. Sa'ad bin Mu'adz sambil menunjuk-nunjuk, kamu untuk asup Islam bakal mati, dibunuh cenah oleh kami. Itu nantang di kandang banteng menen. Beri tunjuk-tunjuk di kandang banteng. Wanian Sa'ad bin Mu'adz itu. Jadi jangan suudon ini Sa'ad bin Mu'adz pengecut, bukan. Ini memang situasinya genting. Sa'ad bin Mu'adz datang ke Makkah ge wani nyarekan Abu Jahal di Makkah berani. Padahal saat itu Nabi sudah hijrah. Ya. Jadi pemberani juga Sa'ad bin Mu'adz ini. Qala Sa'dun, kata Sa'ad, famastata'tu ya Rasulullah ma sana'a. Saya sendiri wahai Rasulullah tidak mampu untuk melakukan hal yang sama dengan Anas bin Nadhr. Qala Anasun, kata Anas bin Malik, fawajadna bihi bid'an wa thamanina darbatan bis saif aw ta'natan bi rumhin aw ramyatan bisahmin. Ketika beres perang Uhud, kami menemukannya dengan 80 lebih sayatan pedang, tusukan tombak dan tembakan panah. Jadi aya tombak dina awak nanti aya panah, aya pedang. Wah, ieu mah leuwih ti Ade Armando kamari mah. Eta mah boga mentah, ieu mah asli ya, sampai tidak ada yang mengenalinya. Wa wajadna qad qutila. Kami menemukannya sudah meninggal. Wa qad matsala bihil musyrikun. Bahkan dimutilasi oleh kaum musyrikin ya, dicincang, dicacat ya. Fa ma'rafahu ahadun, tidak ada seorang pun yang mengenalnya illa ukhtuhu, kecuali saudara perempuannya bibi Anas bin Malik, Ar-Rubaiyah bintin Nadhr. Itu ada beliau meriwayatkan beberapa hadis, Ar-Rubaiyah bintin Nadhr ya. Qala bibananihi, dari ujung jarinya. Jadi mungkin ayat ciri khususnya di naramona yang hanya tahu itu saudara perempuannya, dan ujung jarinya tidak cedera ya, atau tidak patah, semuanya hancur, ujung jarinya ada yang masih utuh dan itu dikenali, wajahnya udah hancur ya. Qala Anasun, kata Anas bin Malik, kunna nura au nadhunnu anna hadhil ayah nazalat fihi wa fi asbahihi. Kami menilai ayat berikut turun terkait dia dan orang-orang semacamnya. Ini surat At-Taubah ayat 79, minal mu'minina rijalun shadaqu ma ahadullaha alaihi faminhum man qada nahbahu wa minhum may yantazir wa ma baddalu tabdila. Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Potongan ayat berikutnya, faminhum man qada nahbahu, di antara mereka ada yang memenuhi nahbahu, janjinya,
bahkan sampai meninggal dunia. Wa minhum may yantazir, dan di antara mereka juga ada yang masih menunggu. Wa ma baddalu tabdila, tapi mereka tidak pernah mengubahnya sedikit pun. Kenapa Imam An-Nawawi memasukkan hadis ini dalam bab mujahadah di kitab Riyadhus Shalihin? Yang kami pahami, mujahadah itu membutuhkan janji. Mujahadah itu kan serius, banyak serius, siap berkomitmen penuh, dan itu salah satu ukurannya adalah janji. Kita tidak perlu khawatir cenabi si munafik janji tapi ternyata tidak ditepati. Kan yang namanya janji dalam baiat itu kan, dalam rukun baiat ada mastata'tu, semampu aku. Di Al-Qur'annya sendiri kan fattaqullaha mastata'tum, takwalah kepada Allah semampu kalian. Jadi janji ini bagian dari ciri keimanan. Kalau kita beriman, siap berjanji. Masalah nanti tidak mampu memenuhinya, nyari can mampu mah teu naon. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan kita kan tidak seperti orang munafik. Orang munafik makan di hadisnya wa idza ahada fahuwa shadiqun niyah ghadara, ya. Jadi orang munafik itu kalau dia berjanji, dia sudah meniatkan mau ditedunan. Eta mah meureun politisi nage politisi busuk deunya, lain politisi nu saroleh. Yang memang ketika mereka berjanji teuing kumaha nadunan kumaha kewe, nu penting ayeuna mah payuh lah. Tapi kalau kita berjanji, ini menggambarkan tekad yang kuat bahwa kita ingin serius. Dan ini kan kita amalkan di dunia manajemen. So, Ustadz Husni di PC Persis Babakan Ciparai, di Muscab, di Muskercab, ngabahas naon? Kan ngabahas janji. Justru kalau tidak ada Muscab, tidak ada Muskercab, teu puguh, teu serius. PC Persis menggambarkan kita serius nih mau bekerja, ada janji, ada target. Tahun ini harus apa, kan seharusnya mengarahkan. Tahun kedua nanti bagaimana, tak gitu. Kita pun dalam mujahadah diri kita harus dibuat janji. Ini terutama nih yang masih muda-muda, hari orang-orang mah dalam geus kolot kadang nya soal sahayuna we. Yang masih muda-muda harus punya target. Tahun depan saya harus bagaimana, tahun depannya lagi saya harus bagaimana, ya. Saya kan beberapa lah, nggak banyak, ngisi di masjid-masjid BUMN itu kan kalau masuk ke kantornya itu go 2021 ya, 2022 ada targetnya, ngajeblak di dinding-dinding utama nate gitu. Munano pas asup ya di wallpaper nate langsung nih target tahun 2002 hiji, target 2022, target 2023. Harus jelas kan visinya. Dan itu menggambarkan keseriusan. Itulah kenapa ada kampanye ya di dunia politik modern untuk mengukur sejauh mana keseriusan seorang politisi. Serius tuh ya. Dia memperjuangkan rakyat, dari mana kelihatan seriusnya? Lihat visinya, lihat janjinya. Nah, itu juga yang harus dipertanyakan oleh kita ke diri kita semua. Ari urang teh serius tuh ibadah ke Allah teh. Dari mana ciri seriusnya? Minal mu'minin rijalun shadaqu ma'ahadullah alaih. Kita harus punya janji kepada Allah. Masalah nanti belum diteduni ya, belum dipenuhi. Kan dina Al-Qur'an ge tadi wa minhum may yantazir wa ma baddalu tabdila. Enggak apa-apa. Masih menunggu. Lain jalur janji, masih menunggu. Misalkan santri mah kudu nargetkeun saya harus hafal 30 juz. Usia berapa? Usia seberapa? 20 tahun misalkan. Harus begitu.
Kalau saya dulu ayah guru anu nungkulan, saya target dulu pokoknya 40 tahun saya harus itqon 30 juz itunya. Alhamdulillah ya lebih cepat dari itu. Jadi kuliah juga begitu, pokoknya maksimal 5 tahun S1, langsung 2 tahun S2, langsung 4 tahun S3. Alhamdulillah. Ya, meleset dikit lah. Target awal mah 4 tahun S1, 4 tahun setengah kabeh batur laku kawin. Ada kuat yang kawin. Terus alhamdulillah S2, S3 sesuai target. Jadi kita hidup harus banyak target-target termasuk dalam ibadah. Saya nanti tahun depan harus bisa tahajud 1 jam. Nanti tahun depan harus bisa tahajud minimal setengah juz, 1 juz, dan seterusnya. Ya. Saya nanti tahun depan harus bisa sedekah sekian. Saya harus bisa nyumbang sekian. Itu harus ditargetkan. Lamun teu ditargetkeun bikin kairah ge moal naik-naik amal teh. Kitu we datar di organisasi mah tadi teu puguh ieu teh pamimpin teh dek mawa ka mana da teu puguh targetna. Mun perusahaan teh mah teu puguh ieu teh dek mudag naon. Ya, maka dari itu mari ya kita dari sejak sekarang bikin target yang realistis untuk diri kita saja ya. Mun santri mah atunya nanti saya mualimin bebas mabar. Nah, itu target halus dah. Insyaallah mal kararuat. Kemudian yang berikutnya, lamma nazalat ayatus shadaqah, ketika turun ayat shadaqah yang memberitakan shadaqah, kunna nuhamil, kami sengaja menjadi buruh panggul. Buruh panggul teh ka pasar neangan batur nu butuh dibantuan pangmanggulkeun ya, mun di stasiun naon poters nu kitu ya. Pan kareta can urun geus naik da teh. Mana Pak nu diangkutna Pak gitu. Itu kan buruna nyepuntennya 10.000 ya, 20 paling gede oge. Tapi nya lumayan we sakali turun kareta menang 5 kan lumayan. Ya. Kunna nuhamil fajaa rajulun fatasaddaqo bi syai'in katsir. Ada juga sahabat yang sedekah banyak. Faqalu, orang-orang munafik berkata, murai, si eta mah pamer cenah gitu, ria. Wajaa rajulun, ada lagi sahabat yang lain fatasaddaqo bi sa', yang sedekah dengan 1 sa'. 1 sa' teh kan 30.000 lah ya. Faqalu, lalu kata orang munafik, innallaha la ghaniyun an sa'i hadza. Allah teu butuh cenah 1 sa'. Contoh ini lagi ngebangun pembangunan aya nu nyumbang 30.000. Asa teu aya minimal 50.000 gitu. Tapi seandainya ada 10.000 dan itu hasil kerja keras dia, eta teh 10.000 teh puntennya sanes menghinakan. Mun ayeuna mah mulungan cangkang aqua, bukan menghinakan, justru memuji. Kunaon mulungan cangkang aqua, hayang bisa sedekah, hayang bisa nyumbang. Atau kasarnya kalau sekarang tidak bisa uang tenaga, naon we kasarna ngan mungkul minah-minahkeun ember kosong nya. Sepele tapi penting men, ember telat kan ngalaram ember cenah kitu nya. Gara-gara ember kosong telat. Fanazalat, lalu turunlah ayat Al-Quran, alladzina yalmizunal mutawwi'in minal mu'minin fis shadaqat. Orang-orang munafik itu yaitu orang-orang yang mencela orang-orang mukmin yang sedekah dengan sukarela. Di antaranya terkait hadis ini terkait Abdurrahman bin Auf. Dia sekali sedekah 8.000 dinar. Kalau 1 dinarnya 3 juta, berarti sabarata 3 kali 8 27 miliar. Sekali nyumbang 27 miliar. Ieu ngalewihan haji yayan ya. Do kagetan haji yayan di sumpah ditumbuk tebuku pasti miliaran ya. Sekali nyumbang 8.000 dinar 27 miliar teu kagok ya. Dipoyok ya cenah meni pamer cenah. Biasa we cenah gitu. Walladzina la yajiduna illa juhdahum,
dan orang-orang yang tidak memperoleh selain sekedar keterbatasannya. Ini juhda itu artinya payah. Menang maksakeun ieu ge ngan menang 10.000 maksakeunna naon ngahaja berangkat ke pasar buburuh nah sasapunya siga bala sok aya tah geus almarhum beureun di Sakura aki-aki sasapu we di Gang Sakura ngadaguan nu marere gitu. Demi apa? Demi bisa sedekah. Fayaskhruna minhum, orang-orang munafik itu malah menghina mereka. Sakhirallahu minhum, Allah akan membalas penghinaan mereka. Walahum adzabun alim, dan untuk mereka adab yang pedih. Ini sebagaimana yang sering kita tekankan, semua orang wajib tangan di atas, mau yang kaya mau yang miskin, ya. Kemarin saya ngisi di satu majelis, pinter Pak Ustadz. Kan justru kalau kita banyak memberi ke fakir miskin, jadi kangenaheun. Mereka jadi tangan di bawah. Ya itu fakir miskin urus tunjung gitu. Apalagi mereka berani meminta. Kan di hadisnya juga yang disebut fakir miskin itu orang yang miskin dan tidak berani meminta. Ayeuna meminta mah nyu asail deh. Lil fuqara alladziina usiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ard. Cirinya dia enggak punya usaha yang mapan. La yastati'una darban fil ard. Yasabul jahilu aghniya minat ta'affuf. Ta'affuf teh menahan diri. La yas'aluna an-nasa ilhafa, enggak berani minta. Ta eta teh fakir miskin asli. Karena orang fakir miskin itu kalau dia bertakwa, dia sadar dia harus nyumbang, meski nyumbangnya sekemampuan. Ini yang jadi prinsip kita ya. Maaf di pesantren, semua orang yang santri atau orang tua santri yang minta keringanan mau diberi. Berarti cete bapak ibu ngadoakeun rezeki seureut, ngadoakeun miskin, daek ngadoakeun miskin untu atuh nya sok atuh samampuna paksakeun ya. Kalau sekarang segini berarti ngadoa kalau diberi rezeki sakitu ulah lebat sok we bismillah ya. Masalah kemudian tidak mampu, tidak terbayar eta mah urusan bapak jeung Allah lain jeung pasantren. Kalau memang tidak mampu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Atau cenah usut kemun maot kumaha mau dilunasnya pasti dilunaskeun memang teu mampu. Cuma masalahnya ini betul tidak mampu atau tidak mau. Dalamun tidak mampu dan dia masih ada ketakwaan pasti iya tadi dah. Iya santri nu can balayaran ya. Sok kaditu atuh mulungan cangkang aqua. Tong cara ricing wae jara rajan gaweuna teh bayaran acan tempo ulin panghareupna mayar panheulana lunas ai ulin bisa. Nah ini harus ditanamkan ketakwaan, keseriusan, mujahadah dalam diri kita sejak dini ya. Mun urang teu bisa nyumbang gede, nyumbang sedang, teu bisa nyumbang sedang, nyumbang leutik ya. Tong hariwang dah, usah-usah ge moal ditagih moal ditanya unggul, kunaon can bayaran gitu. Dan semua ya termasuk dalam iuran anggota. Kita iuran anggota 20.000 mah tuh sabara cangkang akuaeun lah. Jadi mereka anggota nu can mayar iuran anggota bari udud wae teu mulungan cangkang aqua, tah itu berarti tidak mujahadah. Sok lamun geus katingali mungutan sampah mulungan cangkang aqua jang naon? Jang mayar iuran anggota, tah eta mujahadah ya. Semoga kita semua tertanam dalam diri kita sifat mujahadah sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi dan diteladankan oleh para sahabat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.